教えてよ教えてよその仕組みを僕の中に誰かいるの壊れた壊れたよこの世界で君が悪い目の見えずに Drop it Halo guys, welcome to Ikitaku channel. Oke, di video kali ini dan juga video pertama kami ya, kita akan merekomendasikan kepada kalian 10 anime isekai terbaik menurut kami versi by Ikitaku. Seperti itu. YOLO? YOLO. Oke, langsung aja ke urutan ke-10 ada Isekai Moto Shokan. Bercerita tentang perjalanan Takuma Sakamoto guys ya. Jadi Takuma ini adalah gamers yang paling GG lah di gamenya, di MMORPG. Nah tapi pada suatu hari si Takuma ini dipanggil ke dunia lain. Gak tahu kenapa nih, tahu-tahu pindah aja ke dunia lain. Nah di dunia itu si Takuma ini bertemu sama 2 orang cewek guys ya. Enak banget gak tuh? Hilang-hilang nongol-nongol ada cowok, ada cewek guys ya. Enak banget loh. Nah si 2 gadis ini ingin membuat si Takuma ini menjadi budaknya. Tapi gara-gara Takuma ini kan GG, akhirnya Takuma ini punya skill pembalik. Akhirnya si 2 gadis itu yang menjadi budaknya. Sejak saat itu Takuma memakai nama Diablo. Diablo itu adalah karakter dalam game yang dimainkannya guys ya. Dari sini cerita Takuma atau Diablo bermulai. Selanjutnya urutan ke-9 ada Mairima Shita Iruma-kun. Nah, film ini bercerita tentang kehidupan Iruma-kun yang selalu sial di dunia manusia guys ya. Akhirnya gara-gara si Iruma-kun ini melarat, susah, nestapa gitu guys ya hidupnya di dunia manusia. Iruma ini akhirnya nih saking kasihannya dijual sama orang tuanya ke iblis guys. Lu bayangin aja gimana rasanya. Tapi setelah berpindah ke dunia iblis, Iruma ini akan memulai kehidupan SMA-nya guys ya. Nah, disitulah cerita-cerita Iruma-kun untuk menjadi Raja Iblis dimulai. Watch it! Next, ada Isekai Smartphone wa Tomoni. Nah, ini menceritakan tentang perjalanan Sakazuki Toya. Nah, Sakazuki Toya ini sebelumnya ya biasa aja sih, dia mah siswa SMA biasa, tapi waktu itu dia meninggal gara-gara kesalahan dewa. Nah, gara-gara akhirnya kan dewa nggak enak ya bikin dia meninggal. Nah, akhirnya dia tuh dikasih kompensasi dari dewa, boleh dapat 1 permintaan. Nah, si Toya ini bilang kepada dewa kalau misalnya dia tuh pengen bawa handphonenya gitu. Pokoknya, aduh kalau gue mah nggak bakal ngelakuin itu guys ya. Tapi pokoknya si Toya ini dia bakal request gitu ke dewa, dia minta bawa handphonenya buat dibawa ke dunia lain. Nah taunya di dunia lain handphonenya ini bisa jadi barang yang kuat banget, pokoknya ngalah-ngalahin semua kayak pedang itu kalah semua sama handphone guys ya. Oke, bisa ditonton. Iya dong. Oke, selanjutnya ada Night and Magic. Nah, anime yang satu ini menceritakan tentang seorang pencinta Gundam guys ya, robot. Pada kehidupan nyatanya, dia tuh hanyalah seorang yang suka bekerja. Hidupnya galau guys, karena di dunia nyata tidak ada Gundam. Akhirnya pada suatu ketika, akhirnya dia berpindah ke sebuah dunia. Dia terlahir kembali, menjadi kecil tuh, jadi anak-anak lagi guys ya, jadi anak-anak. Nah, tapi perbedaannya di dunia itu, dia itu terkesima guys, kaget. Waduh, tiba-tiba dia tuh melihat ada robot raksasa. Nah, maka dari situ, dia tuh semakin belajar, giat belajar tentang Gundam dengan satu cita-cita guys, yaitu membuat
robot impian dia itu sendiri, seperti itu. Yola, yola. まずは一つ、二つ、三つ。僕とイカレガの仲間に入れて。5つ。次は俺。 Oke, next ada Choyoyu. Sebenarnya ya nama anime ini tuh panjang banget, kayak Chojin bla 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 apa lah itu, karena gue sendiri bukan orang Jepang jadi lisan gue agak susah ya. Tapi kebanyakan orang itu nyebutnya itu Choyoyu gitu. Bercerita tentang 7 orang jenius pada dunianya dengan profesi mereka masing-masing guys ya. Nah, ntar 7 orang ini akan pindah dunia tuh. Sampai di sana ada masalah-masalah terjadi, akhirnya ya gue kasih tahu dikit aja, pokoknya 7 orang itu ntar akan mengubah dunia, udah intinya itu aja. Oke, nonton. Oke, selanjutnya ada Kenja no Mago. Anime ini menceritakan tentang pertualangan Shin Wolford pada dunia sihir. Nah, jadi sebelumnya Shin Wolford ini hanya orang biasa guys ya. Pokoknya dia itu mati di dunia sebelumnya, tapi dia itu berpindah. Nah, pada dunia barunya ini, Shin Wolfordnya itu apes lagi karena orang tuanya itu meninggal semua waktu perjalanan menuju kota lah. Pokoknya orang tuanya itu meninggal semua, diserang iblis. Nah, waktu itu dia diselamatkan oleh pahlawan pada zamannya gitu. Nah, si pahlawan ini akhirnya mengangkat Shin ini menjadi cucunya. Nah, dari situlah dia belajar sihir dan semakin menjadi kuat guys. Nanti akan OP banget. Ya, silakan ditonton. Yes. なんだこの中二病発表会は。栄唱なしで。 Selanjutnya ada Arifureta Saigyoku. Nah, anime ini bercerita tentang perjalanan Nagumo Hajime, guys ya. Yang mana suatu ketika Nagumo Hajime itu dihianatin oleh teman satu partinya dia. Nah, padahal waktu itu Nagumo Hajime itu istilahnya culun banget gitu. Culun banget dah pokoknya. Pokoknya paling culun dah. Istilahnya beban dah kalau dalam game guys ya. Udah beban, dihianatin. Nah, tapi dari situ akhirnya Nagumo Hajime ntar akan mendapatkan kekuatannya sama rekan-rekannya juga, rekan-rekan yang berharga, teman-teman sejatinya nanti akan terkumpul di situ, sehingga ntar dia akan menjadi kuat banget guys ya. Oke. Oke, di urutan ketiga ada Tate no Yusha no Nariagari. Nah, di sini adalah kisah tentang seseorang yang berpindah dari dunia biasa ke dunianya yang baru. Nah, yang dimana di dunia baru ini dia jadi pahlawan guys ya. Tapi pahlawannya itu, dia itu pahlawan perisai. Jadi awal-awal buat apa gitu perisai, kan nggak bisa buat nyerang ya. Sedangkan ada 3 orang juga temannya itu ada pedang, tombak sama panah guys ya. Nah, udah gitu si Naofumi ini itu dia difitnah guys ya, difitnah memperkosa putri raja gitu. Akhirnya nanti dia akan dibenci oleh satu kota, lu bayangin aja gimana. Nah, tapi dari sinilah keseruan perjalanan Naofumi akan dimulai. Di urutan kedua ada Mushoku Tensei. Nah, ini tuh adalah anime yang baru diadaptasi pada tahun-tahun ini. Pokoknya ini masih baru kok, Mushoku Tensei. Nah, ini tentang perjalanan seseorang yang pada awalnya dia itu meninggal untuk menyelamatkan seseorang. Akhirnya dia itu terlahir kembali menjadi bocil guys ya. Dia terlahir kembali jadi bayi, tapi dia itu jenius di dunia barunya. Pokoknya dia itu punya kekuatan sihir yang besar. Nah, di situ juga dia nanti akhirnya
akan mempunyai, pokoknya dia itu mempunyai kekuatan sihir yang besar. Nah, disitulah nanti keseruannya akan dimulai. Selanjutnya di urutan pertama, ceng 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 ceng. Di sini adalah Tensei Shitara Data Slam. Nah, menurut gue ini anime paling seru sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi. Tapi di sini gue merekomendasikan pada kalian, ya ini tentang perjalanan Rimuru Tempest. Rimuru ini dia itu bereinkarnasi menjadi slime. Pokoknya ya ampun, lu bayangin aja lu sebelumnya manusia, terus lu meninggal, lu bangun-bangun jadi slime guys. Kecil gitu. Awalnya dia cuma slime culun banget, tapi nanti dia suatu saat spoiler nih. Nah, tapi nanti dia suatu saat akan jadi kuat dan akhirnya ntar akan menjadi Raja Iblis. Oke. Oke. Untuk sementara itu dulu 10 anime isekai yang kita rekomendasikan. Untuk selanjutnya bisa komen, like, and subscribe guys ya. Jangan lupa subscribe.